Malam itu langit terlihat kelabu, awan menggantung berat seolah menyimpan rahasia. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di sela-sela rerumputan lapangan pesantren. Aroma tanah basah bercampur wangi daun-daun yang tertiup angin. Di tengah lapangan itu, ratusan jamaah telah berkumpul, duduk bersila dalam diam. Suasana terasa sakral. Dari atas panggung sederhana yang diterangi lampu temaram, suara Kiai Jamal mengalun. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan, membahas tentang pentingnya cinta, kesabaran, dan kejujuran di tengah zaman yang makin gaduh oleh fitnah dan amarah. Kiai Jamal bukan sembarang ulama. Sosoknya sederhana, berjubah putih, sorban melingkar rapi di kepala, tapi ucapannya selalu menggugah hati. Ia dikenal tak pernah takut berkata benar, bahkan saat berhadapan dengan penguasa atau tokoh-tokoh besar. Bagi para santri dan jamaah, ceramahnya bukan sekadar nasihat, tapi suluh kehidupan. Malam itu, beliau bicara tentang menjaga hati di tengah kemelut dunia. Tentang bagaimana seorang mukmin sejati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jamaah terhanyut, beberapa bahkan meneteskan air mata. Namun kedamaian itu mendadak retak. Dari kejauhan, terdengar suara sirene meraung memecah malam. Sebuah mobil patroli melaju kencang, lalu berhenti mendadak di depan lapangan. 3 orang polisi turun tergesa. Sorot mata mereka tajam. Yang paling depan mengenakan seragam lengkap, wajahnya keras dan tanpa senyum. Dialah Herman, seorang oknum polisi yang namanya cukup dikenal karena sikapnya yang arogan dan sering bertindak semaunya. Tanpa salam, tanpa pengumuman, mereka langsung berjalan menuju panggung, membuat kerumunan jamaah menegang. Herman melangkah cepat ke atas panggung, lalu menunjuk Kiai Jamal dengan nada tinggi, ceramah ini berisi ujaran kebencian. Anda harus ikut kami. Suasana langsung berubah tegang. Jamaah terdiam, sebagian terkejut dan saling pandang, sementara santri-santri mulai berdiri, khawatir. Kiai Jamal tetap tenang. Dengan suara yang rendah tapi tegas, beliau menjawab, saya hanya menyampaikan pesan damai. Tidak ada niat memecah belah siapapun. Tapi Herman tak peduli. Ia semakin berang. Tangan kirinya sudah bersiap menggamit lengan sang kiai. Tanpa menunggu apapun, Herman tiba-tiba memiting Kiai Jamal dari belakang. Beberapa jamaah berteriak. Santri yang duduk di barisan depan spontan berdiri, sebagian hendak maju, namun ditahan oleh yang lain. Kiai Jamal tidak melawan sedikit pun. Ia menoleh dan berkata lirih kepada para santrinya, diam. Jangan ada yang bergerak. Sabar. Polisi menggiringnya ke mobil dengan paksa, membuat sebagian jamaah meneteskan air mata. Hujan rintik turun kembali, menambah suasana menjadi muram. Langit malam seolah ikut berduka menyaksikan peristiwa tak adil itu. Suara langkah sepatu para polisi menggema di antara tangisan lirih jamaah. Mobil patroli melaju dengan cepat membawa Kiai Jamal pergi. Para santri masih berdiri terpaku, mata mereka menyimpan api kemarahan, tapi juga rasa bingung yang mendalam. Beberapa orang tua tampak memeluk anaknya, berusaha menenangkan mereka yang menangis ketakutan. Di tengah kerumunan, seorang pemuda memukul tanah dengan tangan gemetar. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Kiai Jamal telah berpesan untuk tetap tenang. Malam yang semula penuh cahaya ilmu, berubah menjadi malam yang dihantui rasa tidak adil dan pertanyaan besar. Apa salahnya seorang kiai menyampaikan kebenaran? Di ruang interogasi, suasana dingin menyelimuti. Lampu neon menggantung rendah, menyinari wajah Kiai Jamal yang tetap tenang meski duduk di kursi kayu tanpa sandaran. Di hadapannya, Herman berdiri dengan map tebal di tangan, melemparkan tanya demi tanya seolah hendak menjebak. Apa maksud Anda dengan kalimat itu? Tanyanya tajam. Kiai Jamal menjawab pelan, itu nasihat untuk umat, bukan untuk siapa-siapa. Tapi Herman terus menekan. Ia yakin bisa menemukan celah, sepotong kalimat yang bisa digunakan untuk menjebloskan Kiai Jamal ke tahanan. Namun semua jawabannya konsisten, jujur, dan tak menunjukkan sedikitpun kebencian. Waktu berjalan lambat. Jam di dinding menunjukkan lewat tengah malam. Beberapa petugas lain mulai merasa risih. Mereka menyimak kembali rekaman ceramah yang diam-diam dibawa oleh jamaah sebagai bukti. Rekaman itu justru memperlihatkan bagaimana Kiai Jamal menyerukan cinta tanah air, persaudaraan antar umat, serta memperingatkan agar umat tidak mudah terprovokasi oleh isu. Tak satupun kalimat dalam ceramah itu mengandung kebencian. Semua berlandaskan kitab, dengan bahasa yang damai dan penuh kasih. Namun Herman tetap ngotot. Bisa saja diselipkan makna tersembunyi,
ujarnya, keras kepala. Kepala kepolisian, Komisaris Besar Raka, akhirnya mendapat laporan tentang penangkapan tersebut. Ia terkejut saat mengetahui bahwa sosok yang dibawa malam itu adalah Kiai Jamal, tokoh yang ia kenal sebagai penyebar nilai damai dan moralitas. Raka langsung menuju kantor untuk meninjau kasus itu sendiri. Dengan mata tajam, ia meminta semua dokumen dan laporan yang berkaitan. Ia membaca dengan seksama, lalu menatap Herman, "Kamu yakin dengan laporan ini?" Herman menjawab kaku, "Sesuai informasi yang kami terima." Tapi Raka tak puas. Ia mencium sesuatu yang janggal dari cara laporan itu disusun. Setelah menelusuri asal-usul laporan, Komisaris Raka menemukan bahwa pengadu pertama bernama Darmo, seorang pengusaha yang dikenal punya banyak konflik dengan tokoh agama. Darmo pernah dilaporkan oleh warga karena praktik kotor dan bisnis gelap, yang dalam beberapa ceramah Kiai Jamal sering tersirat dibahas tanpa menyebut nama. Rupanya, Darmo merasa terusik dan memanfaatkan koneksi lamanya dengan Herman untuk membuat laporan palsu. Raka langsung menyimpulkan bahwa ini bukan kasus ujaran kebencian, tapi fitnah yang disusun rapi. Ia pun memerintahkan agar Kiai Jamal segera dibebaskan dan nama baiknya dipulihkan. Pagi menjelang ketika Kiai Jamal keluar dari ruang tahanan. Wajahnya tetap teduh, meski matanya sedikit merah karena begadang dan interogasi panjang. Di luar kantor polisi, puluhan santri telah berkumpul sejak dini hari. Mereka datang dengan hati yang marah namun tertahan, berdiri dalam diam, membawa kitab dan doa. Saat Kiai Jamal melangkah keluar, suara takbir dan salawat menggema, membuat suasana jadi haru. Beberapa santri meneteskan air mata, namun tidak satu pun yang bertindak kasar. Semua hanya ingin melihat sang guru kembali dalam keadaan selamat. Dan ketika Kiai Jamal tersenyum tipis serta mengangkat tangan, hati mereka pun lega. Di hadapan para santri, Komisaris Raka menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Ia mengakui bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dan kekeliruan dalam memproses laporan. Kami akan melakukan evaluasi internal, dan saya pastikan nama baik Kiai Jamal direhabilitasi, ucapnya tegas. Para petugas yang sebelumnya ikut menginterogasi pun menunduk, lalu satu persatu maju menyampaikan maaf secara pribadi. Mereka merasa bersalah karena ikut terlibat dalam tindakan yang terbukti keliru. Namun, satu orang tetap tak terlihat, Herman. Ia absen dari barisan permintaan maaf, seolah menghindar dari rasa malu yang seharusnya ia tanggung. Santri-santri yang mengetahui Herman tidak menunjukkan penyesalan, mulai resah. Mereka merasa ada ketidakadilan yang belum selesai. Bisik-bisik mulai terdengar, beberapa dari mereka berniat mendatangi rumah Herman untuk meminta klarifikasi, bahkan ada yang terpancing emosi. Namun Kiai Jamal segera meredam amarah itu. Ia mengumpulkan para santri dan dengan suara bergetar namun tenang, berkata, "Jangan balas dendam dengan dendam. Kita bukan pembawa murka, kita pembawa cahaya. Biarkan keadilan turun dengan caranya sendiri." Kata-kata itu membuat para santri terdiam. Mereka menunduk, merasa malu karena hampir terpancing oleh hawa nafsu. Hari-hari berlalu, dan nama Kiai Jamal semakin harum. Banyak media meliput kasusnya, dan masyarakat luas mulai bersimpati. Ia tetap ceramah seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di balik panggung, ada satu bayangan yang terus menggelayuti benaknya, Herman. Bukan karena benci, tapi karena rasa iba. Ia tahu, dendam yang dipendam hanya akan memakan si pemiliknya sendiri. Namun di tempat lain, hidup Herman mulai berubah. Setelah skandal tersebut, ia dipindahkan ke wilayah pinggiran, dan reputasinya di tubuh kepolisian memburuk. Ia mulai merasa terasing, tapi tetap tak mau mengakui kesalahannya. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras, Herman mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motornya pulang dari dinas. Jalan licin membuatnya tergelincir, dan tubuhnya terlempar menghantam pagar beton. Ia tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Tangan kanannya hancur dan dokter tak bisa menyelamatkannya. Amputasi adalah satu-satunya jalan. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh kota, termasuk ke telinga Kiai Jamal. Para santri yang mendengar berita itu terdiam, beberapa berbisik, itu balasan dari Allah. Tapi Kiai Jamal kembali menenangkan mereka, dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, jangan bersukacita atas musibah orang lain. Doakan dia mendapat hidayah dan kesembuhan. Hari itu, langit kembali mendung saat Kiai Jamal mengenakan jubahnya yang paling sederhana. Ia ditemani dua santri mendatangi rumah sakit tempat Herman dirawat. Suasana di ruang perawatan sunyi. Di atas ranjang, Herman terbaring lemah, lengan kanannya sudah tak ada. Tatapan matanya kosong, seperti kehilangan arah hidup.
Saat Kiai Jamal masuk, ia sempat memalingkan wajah. Malu, marah, campur aduk. Namun Kiai Jamal tidak berkata apa-apa. Ia duduk di kursi samping ranjang, memegang tangan kiri Herman dan hanya berkata lirih, "Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi mendoakan agar hatimu diberi ketenangan." Air mata Herman tak tertahan. Tangisnya pecah, bukan karena sakit di tubuhnya, tapi luka yang ia timbulkan di hatinya sendiri selama ini. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang pernah ia perlakukan dengan kasar, datang menjenguknya dengan hati seluas langit. Suara Herman bergetar, "Saya, salah, Kiai. Maafkan saya." Kiai Jamal mengangguk pelan, "Maafku tak penting, yang penting engkau berdamai dengan Tuhan dan dirimu sendiri." Momen itu menggetarkan ruang kecil itu. Dua santri yang ikut pun menunduk, air mata menetes tanpa suara. Rasa dendam seketika luruh menjadi haru dan pengampunan. Sejak hari itu, Herman berubah total. Ia mengundurkan diri dari kepolisian dan mulai mendalami agama. Tak jarang, ia datang ke majelis Kiai Jamal, duduk di barisan paling belakang, menyimak tanpa suara. Warga pun mulai melihatnya berbeda. Dari sosok arogan, menjadi pribadi yang banyak diam dan rendah hati. Ia mulai menulis kisahnya sendiri, tentang kesalahan, kesombongan, dan bagaimana satu tindakan kebaikan bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Buku kecilnya berjudul Lengan yang Hilang, Hati yang Ditemukan menjadi viral, dibaca oleh ribuan orang yang pernah hidup dalam amarah dan keangkuhan. Nama Kiai Jamal pun semakin harum, bukan karena kekuasaannya, tapi karena kelembutan dan keikhlasannya. Ia tak pernah membalas kejahatan dengan kebencian, dan itu yang membuat umat semakin mencintainya. Di setiap ceramahnya kini, beliau sering berkata, "Kadang Allah tidak menurunkan ujian untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan kita. Ujian adalah pintu kembali." Kata-kata itu menyentuh banyak hati. Tak sedikit yang datang hanya untuk mendengar beliau berbicara, karena setiap ucapannya seolah punya ruh yang menembus kalbu. Ia tak lagi hanya dianggap guru, tapi cahaya dalam gelap zaman. Dan malam itu, di bawah langit yang kembali cerah, Kiai Jamal berdiri di panggung kecil seperti malam-malam sebelumnya. Jamaah memadati lapangan, dan di antara mereka, berdiri seseorang dengan satu lengan, tersenyum dalam diam. Herman kini menjadi murid kehidupan dari orang yang dulu ia sakiti. Ceramah malam itu mengalun tentang pentingnya memaafkan, bukan untuk mereka yang bersalah, tapi untuk membebaskan hati kita sendiri. Jamaah terdiam, hanyut dalam hikmah. Di wajah mereka, ada cahaya. Karena malam itu bukan hanya malam ceramah, malam itu adalah malam kemenangan kasih atas kebencian.